Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan Bu Rahma. Bagaimana kabar hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat semua ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas bab lingkaran. Bagian pertama, yaitu mengenal bagian lingkaran. Jadi semuanya siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai. Pertama, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran mengenai bab lingkaran. 1. Mengidentifikasi dan menentukan unsur-unsur lingkaran. 2. Menentukan keliling dan luas lingkaran serta menyelesaikan permasalahan dalam kesehariannya. Kita mulai dari bagian-bagian lingkaran. Banyak bentuk benda-benda yang ada di sekitar kita, yang bentuknya seperti lingkaran. Dan bahkan kita juga memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya meja yang permukaannya bulat, roda mobil, roda motor, roda sepeda, uang koin, piring, gelas, itu adalah contoh-contoh benda yang sering kita manfaatkan yang bentuknya bulat seperti lingkaran. Selanjutnya kita lihat bagian-bagian lingkaran. Yang pertama ada titik pusat. Titik pusat yaitu titik yang berada pada tengah-tengah lingkaran. Kalau pada gambar ini titik pusatnya itu yaitu titik O. Yang kedua ada jari-jari. Jari-jari lingkaran yaitu garis lurus yang menghubungkan titik pusat ke titik pada lingkaran. Contohnya adalah OA, OB, OC, OD dan OE. Kemudian adalah diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat. Jadi diameter ini merupakan tali busur yang melalui titik pusat pada lingkaran. Contohnya pada gambar ini yaitu adalah garis AD dan CE. AE dan CE ini adalah diameter yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat. Kalau kita perhatikan baik-baik, jari-jari itu garis lurus dari titik pusat ke titik lingkaran. Sedangkan diameter garis yang menghubungkan dua titik tepi lingkaran yang melewati titik pusat. Jadi dapat disimpulkan bahwa panjang diameter itu 2 kali panjang jari-jari atau panjang jari-jari itu setengah dari diameter. Unsur selanjutnya adalah busur dan tali busur. Busur adalah garis melengkung yang merupakan bagian dari tepi lingkaran. Sedangkan tali busur yaitu garis yang menghubungkan kedua ujung pada satu busur. Misalkan pada contoh berikut yaitu, garis melengkung dari titik A ke titik B. Dan tali busurnya yaitu garis lurus yang menghubungkan titik A dan titik B. Paham ya bedanya busur dan tali busur? Lanjut lagi. Unsur selanjutnya yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi tali busur dan busur lingkaran. Contohnya pada gambar ini bisa dilihat yaitu tembereng daerah yang diwarnai warna kuning. Baik, kita lanjut dengan apotema. Apotema yaitu jarak pusat lingkaran ke tali busur lingkaran. Kita lihat pada gambar, titik pusatnya yaitu O, yang secara tegak lurus menghubungkan ke tali busur A dan B. Kemudian ada juring. Juring adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi dua buah jari-jari dan busur lingkaran yang diapit kedua jari-jari tersebut. Kita lihat pada gambar ini, ada busur CD diapit oleh jari-jari OC dan jari-jari OD. Jadi bagaimana anak-anak ibu semuanya? Sudah tahu kan yang mana titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, tembereng dan juring. Yang berikutnya kita akan lihat sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat adalah daerah sudut yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran, yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Pada gambar lingkaran dengan titik pusat O terdapat sudut BOC yang dibatasi oleh dua jari-jari, yaitu jari-jari OB dan OC,
sudut BOC disebut sudut pusat. Selanjutnya sudut keliling. Sudut keliling adalah daerah sudut yang dibatasi oleh dua tali busur yang berpotongan di satu titik pada lingkaran, dan sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Kita lihat pada lingkaran titik pusat O, terdapat dua tali busur AB dan AC yang berpotongan dan membentuk sudut BAC. Sudut BAC merupakan sudut keliling yang menghadap busur BC. Karena sudut A dan sudut BOC itu menghadap busur yang sama, yaitu busur BOC, maka kita bisa menulis bahwa besar sudut BOC sama dengan 2 kali sudut BAC. Atau sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, dan sudut BAC sama dengan setengah kali sudut BOC, atau sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Kita lihat contoh. Pada gambar di samping, O adalah sudut pusat lingkaran dengan besar sudut ACB sama dengan 40 derajat. Hitunglah besar sudut OAB. Nah, yang ditanya berarti sudut A atau sudut B, jadi kita harus cari dulu besar sudut O-nya, atau sudut AOB. Sudut AOB itu yaitu 2 kali sudut ACB, maka sudut AOB sama dengan 2 kali 40 derajat. Jadi besar sudut AOB itu sama dengan 80 derajat. Karena sudut O-nya 80 derajat, di sini OA dan OB yaitu jari-jari. Dan panjangnya sama, maka segitiga yang dibentuk yaitu segitiga OAB sama kaki. Di mana panjang OA sama dengan OB. Maka besar sudut OAB sama dengan sudut OBA. Karena dalam sebuah segitiga jumlah sudutnya itu sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut OAB ditambah sudut OBA tambah sudut AOB sama dengan 180. Besar sudut OAB dan sudut OBA sama, bisa kita tuliskan 2 sudut OAB tambah sudut AOB itu besarnya 80 derajat sama dengan 180 derajat. Maka sudut OAB sama dengan 180 derajat kurang 80 derajat dibagi 2. Berarti besar sudut OAB sama dengan 100 dibagi 2 yaitu 50 derajat. Jadi besar sudut OAB adalah 50 derajat. Baik, selanjutnya kita lanjut keliling lingkaran. Keliling lingkaran merupakan busur terpanjang pada suatu lingkaran. Nah, jadi ini lingkaran dan garisnya ini adalah keliling lingkaran. Pi itu sama dengan keliling lingkaran per diameter. Pi itu huruf Yunani dibaca pi. Untuk keliling lingkaran itu sama dengan pi kali diameter lingkaran. Atau keliling lingkaran itu sama dengan 2 pi kali r, karena diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari atau jari-jari itu setengah dari diameter. Kita lihat contoh soalnya. Hitunglah keliling roda mobil yang diameternya 60 cm dan pi sama dengan 3,14. Mari kita lihat penyelesaiannya. Diketahui diameter sama dengan 60 cm dan pi sama dengan 3,14. Keliling sama dengan pi kali diameter, berarti keliling sama dengan 3,14 dikali 60 cm sama dengan 188,4 cm. Jadi keliling roda tersebut adalah 188,4 cm. Yang berikutnya luas lingkaran. Jadi anak-anak ibu bisa lihat gambar ini. Luas lingkaran adalah luas daerah di dalam lingkaran, atau sering disebut bidang lingkaran. Nah, yang sebelah kiri itu bidang lingkaran atau luas lingkaran. Dan yang sebelah kanan itu adalah keliling lingkaran. Baik, bagaimana cara kita menentukan luas lingkaran? Kita gambar dulu sebuah lingkaran. Kita bagi lingkaran tersebut menjadi 16 bagian yang sama. Kita bagi 2 warna. Kemudian kita ambil bagian-bagian ini kita susun. Dan ternyata setelah kita susun bentuknya itu adalah persegi panjang. Di mana jari-jari lingkaran sama dengan lebar persegi panjang. Dan panjangnya persegi panjang kalau kita perhatikan secara seksama, yaitu panjang setengah busur lingkaran.
Kita lihat gambarnya. Bentuknya persegi panjang. Panjangnya itu setengah dari busur, atau setengah dari keliling lingkaran. Dan lebarnya itu sama dengan jari-jari. Anak-anak ibu pasti masih ingat rumus luas persegi panjang, yaitu, luas sama dengan panjang kali lebar. Sehingga luas sama dengan panjang itu setengah lingkaran kali lebar atau jari-jari. Keliling lingkaran tadi kita sudah tahu yaitu, 2pi kali R, luas sama dengan setengah kali 2pi R kali R, jadi kita dapatkan luas lingkaran yaitu L sama dengan pi R kuadrat. Karena R itu setengah dari D, maka luas lingkaran yang pi R kuadrat juga bisa dituliskan L sama dengan pi kali setengah D kuadrat. Baik, kita lihat contoh soal. Hitunglah permukaan piring jika diketahui jari-jarinya 14 cm, dan pi sama dengan 22/7, langsung kita jawab. Diketahui R sama dengan 14 cm dan pi sama dengan 22/7. Maka L sama dengan pi kali R kuadrat, sama dengan 22/7 kali 14 kali 14, L sama dengan 616 cm kuadrat. Jadi luas permukaan piring tersebut adalah 616 cm kuadrat. Baik, inilah video pembahasan tentang mengenal lingkaran, dan semoga anak-anak ibu bisa memahami video yang telah ditampilkan. Cukup sekian penjelasan dari ibu akhiri wassalamualaikum.